Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita pagi hari ini akan praktikum tentang mekanisme kerja kandang close host. Mungkin selama ini masyarakat, terutama pemodal kecil, hanya menggunakan kandang konvensional atau open house atau kandang terbuka. Tapi untuk kali ini sesuai dengan kemajuan teknologi dan juga untuk bagaimana menyesuaikan suasana dalam kandang sesuai dengan genetik yang dibutuhkan ayam, yang notabene ayam komersial itu berasal dari daerah bukan khusus, sehingga bagaimana dibuat supaya dalam kandang sesuai dengan genetiknya, maka disiasati dengan membuat kandang model sistem close host. Baik, kita mulai anak-anakku tentang kandang close host. Jadi bagaimana ventilasi yang baik dapat menguntungkan? Contoh ini dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan, dalam hal ini misalnya untuk daya hidup ya. Daya hidup, saudara kalau perhatikan, walaupun ini tahun hasil penelitian lama 1998, gimana kalau saudara perhatikan bahwasannya dengan adanya sistem ini adalah sistem kandang close house, di mana ini modelnya adalah Journal Ventilation System. Jadi ini kandang khusus yang mungkin cocok di daerah tropis ya, sistem tunnel ya, sistem gampangannya seperti itu. Sedangkan ini adalah yang sistem konvensional, kalau saya perhatikan adalah kemampuan hidupnya lebih tinggi dengan sistem yang khusus ini ya, karena memang ventilasinya lebih bagus ya, dan tadi secara genetis suhunya, kelembapannya bisa disetting sehingga bisa sesuai dengan yang diinginkan dari genetiknya. Kemudian berikutnya dilihat dari konversi pakan atau rasio konversi pakan. Ya, jadi sistem khusus juga lebih menguntungkan kalau saudara perhatikan dengan sistem khusus ya. Ini hasilnya angka konversi pakannya lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang kandang terbuka atau konvensional ya. Sekali lagi ini adalah tahun 1998, jadi lama. Kalau sudah perhatikan ini konversinya masih 2-an ya. Tapi kalau sekarang kan sudah 1,5, 1,6 ya. Berikutnya ini adalah ventilasi sistem. Jadi ventilasi sistem ada yang open house system, tentunya ini adalah untuk kandang terbuka ya, open house system kandang terbuka. Kemudian 3 ini ya, cross ventilation system, kemudian transitional ventilation system, dan general ventilation system. Ini 3 ini adalah model kandang khusus ya. Cuma nanti di Indonesia, mungkin juga di Malaysia karena daerahnya tropis, cocok untuk yang sistem terowongan yang bawah ini ya. Dengan kalau yang atas ini untuk di daerah yang mungkin di negara-negara yang dingin ya, iklimnya dingin, karena ini nanti bisa menghasilkan panas. Kemudian kalau ini di antara itu. Tapi sekali lagi yang cocok di daerah tropis adalah yang bawah ini. Makanya nanti lebih banyak dibahas adalah yang bawah. Kemudian sistem ventilasi kandang tertutup. Jadi kita tahu bahwasanya bumi terbagi oleh beberapa zona iklim yang tentunya akan menyebabkan adanya perbedaan temperatur udara dan juga tentunya kelembapan. Maka itu otomatis akan berbeda-beda di antara setiap negara. Padahal kita ketahui bahwasanya kebutuhan ayam itu tetap sama, karena memang genetisnya dia berasal dari daerah tertentu. Maka otomatis disiasati bagaimana membuat dalam kandang udaranya itu sesuai dengan yang diharapkan genetik ayam, demikian juga kelembapannya. Maka solusinya adalah dibuat kandang sistem tertutup. Jadi kandang tertutup katakanlah seperti saudara di dalam ruangan yang ber-AC. Jadi dengan di dalam ruangan ber-AC, saudara tinggal di setting suhunya berapa yang diinginkan. Nah itu sama dengan di kandang khusus, sama dengan prinsipnya seperti itu modelnya aja, gampangannya. Tetapi ya tidak seperti itu langsung, karena kalau di closed itu kan tidak memasukkan udara, istilahnya dihembuskan ke dalam, tetapi justru udara itu ditarik ya, jadi dari seperti itu. Kalau asli kan mengembuskan gitu ya, tapi ini menarik udara atau di dalam kandang.
disedot keluar gitu ya. Seperti itu, di ujungnya nanti ada suatu cooling pad atau cell deck yang ada aliran mengalir, sehingga otomatis suasana angin dingin dihasilkan dari tarian itu. Itu simpelnya adalah seperti itu. Kemudian untuk setiap zona iklim terdapat ventilasi kandang tertutup yang berbeda seperti saya bilang tadi. Jadi kalau untuk di Indonesia sekali lagi ataupun mungkin Malaysia, cocoknya itu yang sistem bawah ini ya, sistem tunnel ini ya, seperti ini. Jadi sistem ventilasi yang model tunnel ya. Kan kalau yang di negara non tropis mungkin cocok yang di dua di atas ini. Ini adalah model untuk di sistem kandang terbuka ya, dimana ventilasinya ya ini langsung dari alam karena memang terbuka ya, dari samping seperti itu, kemudian akan keluar ya. Jadi panas dari ayam naik ke atas kemudian kena angin juga keluar ya, seperti itu. Kemudian ini kalau menggunakan kipas ya, kalau misalkan kandang terbuka menggunakan kipas ya, kalau sapi kipas tadi kan menghembuskan udara ke dalam, jadi ditiupkan ke ayamnya ya. Beda dengan closed itu kan tidak ditiupkan ke ayamnya, tapi menarik udara di dalam kandang dibawa keluar. Kalau ini memasukkan ya, memasukkan dengan kipas ya, katakanlah kita seperti kipas angin ya, seperti itu ya, sama saja. Jadi otomatis ini juga sirkulasi udaranya ya, itu juga tidak sebagus di model khusus ya, seperti itu. Jadi seperti dihembuskan ke dalam seperti ini. Ini kipas angin yang di kandang terbuka ya. Demikian juga kalau mungkin yang kipas angin yang ke arah bawah misalnya seperti itu ya, seperti ini juga ya. Kemudian berikutnya ini yang kandang tertutup model cross ya, model cross. Ini seperti ini, jadi namanya saya cross seperti ini, ke samping seperti ini ya. Sekali lagi ini tidak cocok untuk di daerah tropis ya. Kemudian udara dingin dari luar bercampur dengan udara panas sebelum ke level ayam ya. Mohon maaf mungkin backgroundnya ada suara ayam ya, ayamnya saya sedang berkotek untuk mungkin bertelur gitu ya, ayam bertelur. Walaupun di perumahan ada ayam bertelur ya, latihan ya, untuk sekaligus mengaplikasikan ilmu ya, walaupun skala kecil. Kemudian berikutnya ada ini yang transisional ya, model kandang khusus yang di transisional ya, seperti ini dari samping-samping seperti ini kemudian keluar. Jadi ini hampir mendekati yang sistem terowongan ya, modelnya ya. Ini yang sistem tunnel ya, yang terowongan. Jadi nanti ada suatu angin dingin ya, efek angin dingin di dalam kandang. Jadi ini adalah suatu di sini ada apa itu, cooling pad atau cell deck. Di situ ada kayak air mengalir di situ ya, di cell deck tadi ya, ada air mengalir di sini, ada air mengalir di sini, ada atau di sini, ataupun kadang dibuat di sini. Kadang apa itu cell deck atau cooling padnya kalau nggak di samping seberang sini ya di sini kadang ya. Kemudian ini adalah kipas atau exhaust fan, jadi ada penyedot ya. Jadi kipasnya ini bukan memasukkan, sekali lagi bukan memasukkan seperti kipas angin, tapi justru menarik keluar. Ini menarik keluar ya. Jadi ditarik keluar udara di dalam sini ya, seperti ini. Jadi ini udaranya di dalam kandang ditarik keluar. Tentunya udaranya dari mana? Udaranya memasuk melalui cooling pad atau cell deck yang ada aliran air yang mengalir, sehingga otomatis di suasana dalam kandang otomatis akan dingin seperti itu ya. Ini adalah kandang khusus. Ini adalah perbandingan dari model-model kandang khusus seperti saya sampaikan tadi. Kalau diperhatikan bahwasannya model yang cross ini adalah menjaga udara tetap hangat, berarti ini adalah di daerah yang mungkin daerah yang dingin ya, katakanlah, sehingga otomatis dinginnya itu lebih dingin daripada yang dibutuhkan ayam, sehingga otomatis butuh dihangatkan ya. Maka ini yang model cross. Kemudian bisa untuk mencegah udara dingin ini pada sistem cross dan transisional. Malah justru kalau tunnel kan malah butuh, ini makanya nggak bisa, ini malah nggak cocok ya, nggak cocok untuk di daerah tropis. Kemudian semuanya tentunya mekanisme kerjanya adalah diharapkan bisa
membuang kelembapan ya, kemudian juga panas ya, membuang panas yang keluar ya. Kemudian juga bisa menjaga kualitas udara tetap fresh. Tapi kalau sudah perhatikan, hanya sistem tunnel yang bisa menghasilkan angin dingin, efek angin dingin di dalam kandang ya. Maka sekali lagi inilah yang cocok untuk di daerah tropis ya, ataupun mungkin di Indonesia dan Malaysia mungkin cocok yang model sistem tunnel ini. Kemudian diperlukan udara dingin untuk menurunkan temperatur tubuh ayam ya. Bagaimanapun juga ayam itu kan juga menghasilkan panas ya. Kemudian ditambah dengan lingkungan sekitar yang notabene panas, kalau di daerah tropis maka otomatis kan panasnya double ya, seperti itu, sehingga otomatis butuh strategi tadi. Dan perlu diingat bahwasanya untuk kandang closed itu kapasitas daya tampungnya itu hampir 2 kali lipat lah ya dari kandang konvensional atau terbuka ya. Jadi katakanlah untuk kandang sistem terbuka ya, open house ya, daya tampungnya asumsinya adalah rata-rata 2 kilo berat hidup ya, otomatis daya tampungnya 1 meter perseginya sekitar 7 sampai 8 ekor, katakanlah seperti itu ya untuk kandang terbuka kapasitasnya ya, daya tampung kandangnya. Sedangkan kalau kandang closed house itu daya tampungnya bisa kedua kalinya, jadi bisa antara 13 sampai 15 ekor per meter persegi ya, sekitar itu. Jadi artinya bisa lebih memuat lebih banyak dengan kandang yang sama, artinya luas sama tetapi daya tampungnya lebih banyak. Tetapi memang investasinya besar ya, karena harus membangun kandang khusus ya, dan juga ketersediaan listrik harus diperhatikan karena sumber hidupnya dari sini ya. Kalau mungkin listrik saudara itu katakanlah sering hidup mati ya, apalagi di Indonesia kadang kan kalau musim penghujan kan mati ya, mungkin kena angin atau apa, maka saudara harus tetap punya genset cadangan ya. Ataupun kalau tidak, mungkin kandangnya di sistem dengan tirainya otomatis terbuka kalau listrik mati, jadi adanya alat otomatik, nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian ini adalah ya gambarannya tadi ya, diharapkan dengan adanya udara yang masuk, yang bukan masuk disedot ya, sedot yang keluar dengan harus melalui dari apa itu cooling pad atau cell deck tadi, otomatis ada efek angin dingin di dalam kandang ya, seperti ini. Kemudian ya sistem tunnel ya, oke tadi. Jadi ini adalah sistem tunnel ya, di bagaimana ini sekali lagi ini adalah suatu cooling pad atau cell deck yang ada air mengalir, kemudian nanti disedot oleh exhaust fan atau kipas ya, sehingga otomatis udara yang masuk melalui cooling pad atau cell deck yang ada air mengalir ini otomatis menimbulkan efek angin dingin di dalam kandang. Ya, ini adalah contoh misalnya kerjanya dari closed house apa saja. Jadi ini ya, jadi saudara perhatikan di sini ini yang apa itu cell deck atau cooling pad yang ada air mengalir ya, di sini ataupun di sini, yaitu dua ya, sisi kandang ujung berseberangan dari tempatnya kipas ya. Jadi kalau nggak di sini kadang juga ada yang dibuat di seberang sini. Kemudian di sini kipas, ini juga kipas, kadang kalau di sini nggak ada ya full biasanya di sini kipasnya ya, tergantung nanti modelnya ya. Kemudian berikutnya ini adalah tadi ya, jadi mengulang tadi, ini adalah air mengalir di sini, kemudian udara masuknya itu melalui sini karena disedot ada apa itu kipas di sini, otomatis nanti ada suatu efek angin dingin di dalam. Ini seperti ini ya gambarannya ya, teorinya seperti ini gambarannya. Ini ada kipas menarik seperti ini, kemudian otomatis ini udara masuk ya, udara masuk karena ketarik. Berikut adalah kecepatan udara ya. Jadi saudara kalau perhatikan ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kecepatan udara, jadi menggunakan kecepatan 100 ya, itu
tentunya dibandingkan dengan yang kecepatan lebih tinggi, itu efek dinginnya pasti akan kurang ya. Jadi kalau semakin tinggi kecepatan udaranya ya, otomatis akan semakin cepat untuk mendinginkan. Jadi contoh misalnya ini, jadi pada ayam umur 1 minggu ya, dengan kecepatan 100 ya dari udaranya ini kecepatan udaranya feet per minute ya, ini ya, kecepatan feet per minute. Jadi ini bisa menurunkan 2 derajat Celcius ya, 2 derajat Celcius ya. Kemudian yang kalau kecepatannya 2 kali bisa menurunkan dalam umur yang sama 6 derajat Celcius. Demikian juga dengan kecepatan 300 bisa menurunkan 12 derajat dari suhu udara lingkungan di sekitarnya ya. Demikian juga kalau seiring umurnya meningkat, otomatis kan daya turunnya menurun ya. Kenapa? Karena sekali lagi tadi ayam kan menghasilkan panas ya. Jadi semakin besar otomatis panas yang dihasilkan juga akan semakin besar. Maka otomatis gampangnya gini, kalau semakin umurnya semakin bertambah, berarti kecepatan udaranya tentunya harus ditambah kalau ingin mencapai suhu yang sesuai yang diharapkan, lebih dingin katakan seperti itu daripada suhu lingkungan ya, seperti itu. Jadi intinya adalah seperti itu. Kemudian kalau kita ingin tadi ya, ingin membuat suatu suhu udara contoh misalnya di sini umur 3 minggu ya, dengan suhu yang diharapkan 26 ya, 26 targetnya 26 derajat Celcius misalnya ya. Berarti saudara kalau kecepatan udaranya itu 200 ya, itu hasil suhunya itu 28 ya, berarti mungkin kurang. Tapi kalau ini masih agak panas sedikit ya, tapi kalau pada targetnya 26, tetapi kalau saudara buat 300 ya, ini suhunya lebih dingin 24 ya, 24 seperti itu. Ini contoh ya seperti itu. Oke, berikutnya ya, ini kalau di malam ya. Jadi pada prinsipnya gini, jadi kalau malam, kalau sudah perhatikan tadi, dengan kecepatan yang sama ya, dengan umur yang sama, tetapi hasil udara di dalam kandang lebih dingin pada malam hari. Artinya apa? Berarti kalau malam hari harus diatur ya, harus diatur tentunya untuk kecepatan kipasnya jangan disamakan dengan di siang hari ya. Kecepatan udaranya ya, itu tentunya jangan disamakan dengan di siang hari, karena di siang hari itu otomatis kan cenderung panas ya, otomatis kecepatan udaranya perlu lebih tinggi ya. Sedangkan kalau malam hari karena sudah dingin lingkungan di sekitarnya, otomatis kecepatan udaranya tidak boleh terlalu tinggi. Makanya mungkin ada sebagian kipas atau exhaust fan-nya itu dimatikan ya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk mencapai tetap udara di dalam kandang tetap stabil ya, tetap stabil seperti yang diharapkan untuk kehidupan ayam ya. Berikut adalah komponen utama untuk kandang closed house ya. Jadi saudara bisa untuk membuat kandang 1 lantai atau 2 lantai. Biasanya untuk mensiasati apa itu efisien tempat ya. Biasanya peternak-peternak itu paling banyak lalu kandang closed sekaligus kandangnya itu langsung 2 tingkat ya. Seperti itu. Jadi tidak investasi kandangnya terlalu banyak gitu. Jadi tinggal nanti investasi peralatan saja yang mungkin 2 kalinya ya. Tidak harus bangun kandangnya. Makanya strateginya biasanya paling sering ya closed sekalian 2 lantai sekalian ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kipasnya bisa ada yang model 36 in, 48 in, kemudian juga 50 inci ya. Tentunya semakin besar kipasnya, tentunya daya untuk menghasilkan kecepatan udara juga akan semakin besar yang 50 inci katakanlah seperti itu. Kemudian komponen lainnya adalah cooling pad atau cell deck ya, tempat airnya mengalir tadi, dan juga adanya pompa air dorong, jadi pompa untuk yang mengeluarkan air di cooling pad atau cell deck ini. Kemudian juga ada Temtron ini jantungnya, nanti kita lihat apa itu fungsi-fungsinya. Jadi Temtron ini adalah jantungnya dari kandang closed house ya. Kemudian ada panel kontrol ya, terutama panel kontrol untuk di box listrik. Kemudian adanya tirai ya. Jadi walaupun kandang namanya tertutup, itu bukan berarti kandangnya itu ditutup tembok full gitu, enggak ya.
ya tetap ada tirai ya. Jadi kalau nanti apa itu listrik mati ya, kalau dari tembok full gitu ya repot ya. Jadi otomatis banyak kematian ya, banyak kematian karena tertutup ya. Maka sistemnya adalah fleksibel tirai. Jadi nanti kalau ada listrik mati, tirainya kalau yang otomatis ada kotomiknya, ada itu, alat itu otomatis akan turun sendirinya. Jadi kalau listrik mati dengan sendirinya tirainya akan turun terbuka, akhirnya menjadi kandang open house sementara ya, karena listriknya mati. Kemudian ada listriknya PLN 1 fase dan 3 fase ya. Kemudian genset ya sebagai cadangan, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, genset ini adalah sebagai cadangan backup ya, kalau mungkin sewaktu-waktu listrik mati ya, listrik dari PLN mati ya, saudara harus punya backup ini. Sedikit ya, ini kandangnya ya, kandang entah saudara satu lantai atau dua lantai, tapi mungkin yang lebih efisien dua lantai ya, karena tidak usah membangun kandang buat dua tempat ya, cukup di satu tempat cuma lebih tinggi sehingga bisa lebih efisien tempat lokasi tanah maksudnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga panjang kandang, lebar kandang, dan tinggi kandang. Hubungannya dengan apa? Nanti hubungannya dengan ini luas ya, jadi luas. Kalau luas kan panjang kali lebar. Luas ini berhubungan dengan kecepatan udara. Jadi luas kandang ini berkaitan erat dengan kecepatan udara, sedangkan volume kandang yang rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ini terkait dengan kapasitas file. Jadi kemampuan kipas ya untuk menyedot udara tadi, tentunya kalau volume volume kandang ya, volume kandangnya itu lebih besar, tentunya kapasitas fan-nya itu harus ditambah ya, katakanlah jumlahnya ditambah, ataupun mungkin tadi ya, incinya lebih besar misal seperti itu ya, itu tadi. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya, cooling pad ya, seperti saya bilang. Jadi cooling pad seperti ini ya, cooling pad atau cell deck seperti itu ya. Ini berfungsi untuk pendingin ya, karena adanya satu aliran mengalir di sini ya, ada air mengalir di sini ya. Itu nanti otomatis akan menimbulkan, kalau ditarik ada udara, ditarik fan, otomatis udara yang notabene dari luar itu panas, karena melalui air yang mengalir dingin di sini, otomatis nanti efek di dalam kandang akan dingin ya. Ini tersusun atas sel pad ya. Kemudian disusun menggunakan frame atau deck ya, makanya sering disebut dengan sel deck ya, seperti itu ya. Kemudian ada pompa, jadi pompanya ini untuk nanti mengalirkan air ke cooling pad di sini. Kemudian otomatis nanti air akan membasahi sel pad atau cooling pad ini ya, sel deck ini ya. Kemudian otomatis kalau ada fan bekerja menarik, otomatis ada udara masuk yang dingin seperti itu. Kemudian luas area inlet, jadi luas area untuk masuknya udara yang melalui cooling pad tadi ya, jadi berfungsi untuk jalan masuknya udara. Jadi luas minimal adalah sama dengan luas cross section area kandang. Jadi luasnya minimal otomatis selebar dari area kandang ya, tentunya seperti itu ya. Sedangkan bila lebih kecil dari itu, jadi luas area inletnya, area masuk dari tadi katakanlah cooling padnya, katakan seperti itu, maka kalau lebih kecil otomatis nanti akan mengurangi suspension time ya, di mana suspension time ini akan, kalau turun, akan meningkatkan kelembapan di alas kandang ya, di liternya. Demikian juga akan daya evaporasi penguapan juga akan mengurang. Sebaliknya juga akan meningkatkan tekanan negatif di dalam kandang ya. Maka ya jangan terlalu kecil, itu efek negatif dari mungkin inletnya yang terlalu kecil. Sedangkan kalau yang terlalu besar ya, maka akan mengurangi kemampuan kipas ya. Jadi otomatis butuh kipasnya harus lebih kuat berarti kalau terlalu besar ya. Kalau lebih lebar ya, lebih lebar dari cross section dari kandang, tentunya kipasnya harus diperhatikan, karena nanti kemampuan kipas harus bekerja ekstra ya, maka otomatis harus ditambah misal seperti itu strateginya. Kemudian ada kemungkinan terjadinya perpindahan ayam, jadi ayam mengalami suatu migrasi ya. Kemudian ini kipas atau exhaust fan ya,
Ini ada yang 36 in ya, tadi ada 48 inci, ada 50 inci ya. Semakin besar sekali lagi otomatis semakin kemampuannya besar untuk menyedot udara di dalam kandang ya. Kemudian kipas dipasang secara simetris pada ujung kandang. Jadi tentunya simetris pada ujung kandang ya. Seperti di awal tadi. Kemudian temtron ini seperti saya bilang tadi adalah jantungnya. Karena disebut apa jantungnya? Karena disinilah yang nanti untuk men-setting ya. Katakanlah kapan kipas itu mati, kapan kipas itu hidup, kapan apa itu air mengalir di cooling pad itu jalan ya, seperti itu. Jadi otomatis inilah yang memberikan sinyal-sinyal ya ke panel listrik ya. Jadi nanti dia akan mengirimkan sinyal ke panel listrik untuk mematikan atau menghidupkan sebaliknya. Maka ini disebut dengan jantungnya tadi ya, temtron di sini. Jadi ini yang memberikan informasi kode-kode atau sinyal-sinyal kepada panel listrik untuk menghidupkan atau mematikan tentang kipasnya, cooling pad yang ada aliran airnya tadi untuk airnya mengalir dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah untuk mengatur bagaimana suhu udara dan juga tentunya kelembapan di dalam kandang itu tersetting sesuai dengan yang diharapkan. Inilah di temtron ini. Alatnya kecil tapi kerjanya sangat krusial ya, sangat penting. Kemudian panel kontrol tadi ya, panel kontrol. Jadi ini tempat untuk inputnya listrik ya, tempat box panel, kotak panel, kemudian ada MCB ya, tempat pembatas arus, kemudian juga adanya saklar ya, seperti itu. Saklar ya, jadi saklar yang berguna untuk mematikan tadi, mematikan kipas, mematikan lampu, mematikan cooling pad ya. Di sini ada saklarnya di panel kontrol yang tentunya tadi diberi sinyal oleh jantung tadi ya, dari temtron tadi ya, temtron yang memberikan kode tadi. Kemudian juga ada timer lampu, kemudian juga ada timer cooling pad atau on off, kemudian juga adanya suatu overload kipas ya, sebagai pengaman dinamo kipas ya, di sini juga tempatnya. Kemudian juga adanya alarm ya, jadi apabila ada suatu kelainan atau kerusakan ya, jadi alarmnya akan beritahu di panel kontrol ini ya. Kemudian tirai ya, jadi kalau mungkin di awal kehidupan di kandang open house dulu kan mesti akan tertutup ya, sedangkan kalau di kandang closed house ya seumur hidup memang tirainya tertutup ya, namanya aja kandang tertutup, maka tirainya tentunya walaupun ayamnya besar tetap kandangnya tirainya adalah tertutup. Tetapi dengan catatan kalau listriknya mati dan gensetnya belum nyala, katakanlah seperti itu, dengan sendirinya nanti akan yang bagus dengan adanya alat yang namanya kartomik atau kurtomik ya. Jadi ini yang berfungsi menurunkan tirai secara otomatis bila listrik padam. Jadi dengan adanya kurtomik ini ya atau kartomik ini, jadi penurunan tirai otomatis akan terjadi ya bila listrik padam sewaktu-waktu. Kemudian juga ada suatu alat yang namanya handwidth. Handwidth ini tuas untuk menarik tirai ke atas tadi ya, misalnya seperti itu. Ataupun ini yang manual ya, ditarik ke bawah ya nggak apa-apa, ditarik ke bawah ataupun ke atas ya. Setelah turun tadi kan dinaikkan kembali dengan handwidth ya. Ataupun kalau mungkin yang tidak ada alat kurtomik ya, handwidth ini yang diturunkan. Tetapi tentunya kalau itu pas kebetulan ada anak kandang yang tahu, kalau enggak kan nanti otomatis ya, kalau nggak ada otomatis kurtomiknya ada risiko kematian besar ya. Jadi ini sebagai indikator terhadap adanya tekanan negatif ya. Ini ya tirai juga berfungsi seperti itu juga ya. Kemudian listrik ataupun genset ya, ini berfungsi sebagai sumber, namanya aja itu sumber listrik, jadi sumber yang nanti untuk menggerakkan semuanya, jadi menggerakkan kipas, menggerakkan air untuk mengalir dan sebagainya. Makanya hidupnya kandang closed house itu sangat tergantung dari aliran listrik, entah itu dari PLN ataupun genset ya. Maka harus diperhatikan ya listriknya ini ya, ini yang sangat penting juga. Kemudian daya dari listrik tentunya disesuaikan dengan kebutuhan minimal ya, jadi ada kebutuhan minimal harus terpenuhi. Dan diharapkan adalah harus voltasenya stabil biar awet peralatannya. Jadi jangan naik dulu voltasenya ya. Seperti itu. Itulah ya, jadi mekanisme secara teori yang aku semuanya untuk mekanisme kandang closed house baik ya.
Sebelum saya sampaikan di video, mohon izin kepada yang punya video di YouTube, saya ambil video Anda sebagai untuk gambaran anak-anakku melihat kandang Broosus ya, secara mungkin sekilas saja ya. Mari kita lihat anak-anakku semuanya untuk kandang Broosus. Kita mulai lihat dari luar, kita masuk ke dalam kandang. Kita lihat Ini tempat pakan otomatis ya, lorong masuknya pakan. lorong pakan kita tempatkan di luar. Pakan otomatis ya, Ya, wah, ya, ya sangat sehingga tidak usah masuk ke dalam kandang. Kita lihat lorong, dan ini merupakan watering system sebelum masuk ke nipple. Di sini ada saringan dan dosatron dan lain-lain. Kemudian ini panel kontrol ya. Panel yang dari depan ini mencakup ada yang di depan dan ke dalam kandang. Karena ini merupakan pabrikan dari peralatan detachment. Jadi bisa pakai full. Kita mulai masuk ke dalam kandang. Ini lantai bawah. Ini tempat pakan yang otomatis, yang sebelahnya tempat minum model nipple yang otomatis ya. Ini sudah perhatikan, tempat pakannya sudah otomatis, tempat minumnya juga sudah otomatis model nipple. Tinggal hanya sebagian-sebagian, dan ini siap masuk DSK dan siap masuk DSK. Ini merupakan heater belum kita set. Ini peralatannya berwarna oranye sehingga karena ini kita ikutin sesuai dengan peralatannya. Lagi warnanya. Ini tempat minum, tempat pakan, ini bisa disetting naik turun ke atas. Ini ada gantungan, ini ada untuk setting ketinggian dari tempat pakan ini bisa disetting sesuai dengan umur ayam. Ini kandangnya 2 lantai ya, di atasnya ada kandang lagi. Nah, ini alat tadi ya, untuk mengatur naik turunnya. Untuk mengatur naik turunnya, maka kan tempat minum, ini tempat minum kalau ini ya. Jadi saudara mungkin untuk berinvestasi kandang Broosus ini tentunya investasinya besar ya, investasinya besar, tapi memang daya tampungnya dari area kandang, luas area kandang itu banyak. Dan secara performa ayam tentu ada yang lebih bagus karena apa? Karena memang secara genetis adalah lebih sesuai yang diharapkan dari ayam tersebut ya, daripada di model sistem yang terbuka. Sekali lagi Indonesia, Malaysia, penduduk Asia tropis yang notabene panas, sebetulnya secara fisiologis ya pada seperti itu kurang cocok dengan genetik ayam. Maka tidak heran pada kasus-kasus terutama pada saat musim kemarau banyak dijumpai kasus heat stress ya. Stres panas yang disebabkan panas lingkungan pada ayam-ayam Indonesia itu ya. Otomatis kalau heat stress otomatis yang sendirinya akan lebih banyak minum daripada makan. Kita tahu dengan banyaknya minum otomatis asupan nutrisi dari kebijakan kurang otomatis dengan derajat performa. Itu adalah kekurangannya seperti itu, sehingga perlu suatu strategi dengan adanya kandang sistem khusus tersebut. Ya. Ini panel kontrol ya, panel kontrol tempat untuk yang tadi sudah dapatkan naik ke kandang atas sampai 2 ya. Di lantai atas sampai 2 pertama ada tempat lorong masuknya pakan itu mas, jadi pakan dituangkan di
lantai atas ya, lantai 2. Perhatikan ini sangat luas ya, kandangnya sangat luas sekali, sehingga daya tampungnya otomatis kapasitasnya juga semakin banyak ya, semakin banyak. Kita percepat ya. Ini merupakan dudukan Ini ya handfeed tadi ya, dan untuk ada kurtendor katrol tadi ya, atau menaikkan. Ini kurtomik ya, untuk ya. membuka secara otomatis. Ya, ini otomatis ya, Jika ya, mati ya. lampu. Kurtomik kalau listriknya mati menggunakan ini ya, seperti saya bilang tadi ya, kurtomik tadi ya, untuk sekiranya kalau mati listriknya akan turun dengan sendirinya. Dan ini merupakan cooling pad Ya, ini cooling pad atau seladek ya. Ini cooling pad atau panjangnya yaitu 15 meter. Berarti kan di sinilah nanti air mengalir di sini. Makanya di sini ada pipa-pipa ya. Nanti yang untuk mengalirkan air ke sini. Ya. Saya perhatikan ini adalah ini kucing kali ya. Saya perhatikan ini adalah cooling pad ya. Cooling pad atau seladek seperti ini. Kali ini pompanya ditempatkan di tengah karena seringnya terjadi trouble. Mudah-mudahan kalau di tengah tidak terjadi trouble lagi. Ini exhaust fan atau kipasnya ya, ini yang menyedot. Saya perhatikan besar ya, besar, kemudian banyak jumlahnya karena memang kandangnya lebih luas tadi, lebarnya selain lebar ya, kemudian juga begitu panjang, otomatis kipasnya banyak ya kalau perhatikan ya. Walaupun banyak tapi bisa saja tidak semuanya pas nyala, tentunya kalau misalnya pas suasana dingin ya, nanti kan itu temptron akan mengatur dengan sendirinya mana yang mati mana yang hidup ya. Yes. Jadi itu ya nanti, jadi ini adalah modelnya. Jadi saya ingatkan kalau ada kipas di sini, exhaust fan di sini, di depannya sini sebaiknya jangan ada penghalang ya, jangan ada misalnya dinding pembatas, misalnya batas apa itu dinding luar ya, kata seperti itu yang tinggi, atau mungkin pohon yang mungkin di depannya. Demikianlah Ya, karena saya kali ini. jadi itu ya anak-anakku semuanya untuk model kandang closed house ya. Sekali lagi di depan exhaust fan atau kipas tadi sebaiknya jangan ada penghalang, karena nanti kalau ada penghalang yang udara keluar tadi ya nanti akan sebagian mantul ke dalam ya, otomatis kerja fan akan semakin berat ya. Jadi cepat merusakkan fan ya, kerjanya akan semakin berat kalau di depannya ada suatu penghalang, misalnya dinding atau tanaman-tanaman yang menghalangi keluarnya udara, maka sebaiknya itu yang juga perlu diperhatikan. Jadi itu ya anak-anakku semuanya untuk model kandang closed house dengan mekanisme kerjanya seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana membuat di dalam kandang dengan adanya angin dingin sehingga otomatis akan secara genetis sesuai dengan kebutuhan ayam yang notabene berasal dari bukan daerah tropis. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan pada praktikum yang lain. Terima kasih, selamat pagi.